Coba kita lihat lagi ayat ini. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit, dan kepunyaan Allah lah apa yang di bumi. Di dalam diri kita ada langit. Di dalam diri kita juga ada bumi. Langit dan bumi pada diri kita itu simbolisasi dari alam tinggi dan alam rendah. Ada semuanya di sini. Simbolisasi dari alam fisik dan alam non fisik. Simbolisasi dari kurung dan kuring. Ada kurungnya, ada kuringnya. Sayang sekali kita terlalu fokus pada kurung. Tapi kuringnya nggak pernah diurus. Padahal setiap bicara jisim kuring. Ada dua tuh, ada jisim, ada kuring. Jisim itu jasmani, kuring itu yang kakurung ku jasmani. Itu yang tidak pernah kita hiraukan. Padahal itu diri sejati kita. Itu inti terdalam kita. Kalau kita bisa menjaga ketenangan inti terdalam kita, apapun yang terjadi di luar diri kita tidak akan berpengaruh sama sekali. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau itu kepunyaan Allah semuanya, terus yang punya kita apa? Kenapa kita merasa kehilangan? Bukankah yang boleh merasa kehilangan itu yang memilikinya? Kita tidak memiliki tapi merasa kehilangan. Kan aneh. Betul atau tidak? Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab. Nah ini. Walaqad waswainal ladzina utul kitab. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab. Ini perintah buat orang yang telah diberi kitab. Awas. Begitu dengar kata kitab, yang terpikir di kita selalu saja Al-Quran. Kan yang dibaca Nabi Muhammad bukan Quran. Bahkan di zaman Nabi Muhammad, Quran itu belum ada seperti yang kita lihat hari ini. Terus yang dibaca Nabi Muhammad apa? Kitab. Tapi bukan tulisan. Makanya kitab itu sering disebut kalamullah. Kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Dan sifat tidak pernah berpisah dari zat. Jadi kitab yang sebenarnya adalah kamullah. Kalamullah itu siapa? Kalamullah itu adalah Allah itu sendiri. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca oleh Nabi itu adalah Tuhan yang telah menciptakan. Dan kita selama ini kalau dengar kata Iqra, kan yang terpikir oleh diri kita adalah rangkaian tulisan huruf Arab. Itu yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Kitab, kalamullah. Makanya Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalau dibaca berarti dilihat. Kalau dilihat berarti disimak. Disimak berarti dipeleng. Setuju? Kalau orang membaca, pasti alat pertama yang digunakan adalah mata. Tapi pertanyaannya, ketika kita membaca kitab sejati itu, mata mana yang kita gunakan? Tidak mungkin dengan mata ini. Mata ini hanya sebangsa kornea mata, darah dan daging. Kitab sejati itu immateri. Untuk menyaksikannya harus menggunakan mata yang immateri, yang disebut dengan mata jiwa, mata ruh, mata kolbu. Apapun namanya tidak penting. Yang paling penting, tahukah kita bahwa di dalam diri kita ada mata itu? Maka di Quran Allah mengatakan, aku telah memberikan kepadamu dua penglihatan. Satu penglihatan lahir untuk melihat yang lahir. Satu penglihatan batin untuk melihat yang batin. Bukan mata ketiga, bukan mata yang keenam. Bukan bisa meramal masa depan. Gak penting itu. Makanya Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Beliau menjawab, ru'yatullah.
Aku melihat Allah. Dengan apa ya Rasulullah? Ru'yatullah bi ainil qalbi. Aku melihatnya dengan mata kolbuku. Apakah engkau mengenal Allah? Yes. Ma'rifatullah. Dengan apa engkau mengenal Allah? Arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan itu sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengenali air ini dari buku tentang air. Tapi kita akan bisa mengenali air dari air itu sendiri. Buku tentang air bukan air. Semua penjelasan tentang Tuhan jelas bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Sementara kita selama ini belajar dari penjelasan apa kata orang. Mending kalau orang sudah mengalami. Orang yang menjelaskan pun tidak mengerti yang dia jelaskan. Cek jeung cenah. Merendeui. Makanya kata orang Sunda, nu caket geraraketan, nu deukeut gara deheusan. Itu caket sarang deket itu ya itulah murwakantinya orang Sunda. Nu caket geraraketan, nu deket gera deheusan. Yang dekat dengan diri kita, yang lebih dekat daripada urat dan leher kita. Perhatikan itu. Rasakan kehadirannya. Itu yang dimaksud dengan nu caket geraraketan, nu deket gera deheusan. Jangan keluar dari diri kamu. Karena mencari dia keluar dari dirimu akan semakin menjauhkan kamu dari dia. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan kepada kamu. Apa perintahnya? Bertakwalah kepada Allah. Makanya takwa itu urutan yang pertama adalah memegang komitmen. Urutan yang kedua adalah latih supaya kesadaran kita meningkat. Dan urutan yang ketiga kata Allah, khudu ma atainakum bikuwatin. Pegang teguh apa yang aku pertunjukkan kepadamu. Pegang teguh apa yang aku pertunjukkan kepadamu. Jadi takwa itu harus ada pertunjukan. Pertunjukan apa? Pertunjukan kitab. Nabi Musa ingin melihat Allah. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa jawaban Allah? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Lihatlah ke puncak kesadaranmu yang ada dalam dirimu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Dan kemudian Tuhan bertajali di puncak kesadarannya Musa. Pertanyaan yang sederhana, kapan Tuhan bertajali di puncak kesadaranmu? Kalau dia belum bertajali di puncak kesadaranmu, bagaimana kau bisa mengingat dia? Bagaimana kita bisa mengimani dia? Makanya khudu ma atainakum bikuwatin. Pegang teguh apa yang sudah aku pertunjukkan kepadamu. Pertunjukan Allah kepada kita di puncak kesadaran kita. Itu yang disebut dengan tajali. Sudah mengalami belum? Berhenti sampai di situ? Tidak. Setelah Allah menunjukkan dirinya di puncak kesadaran kita, ada tugas berikutnya dari Allah. Wazkuru ma fihi. Wazkuru ma fihi. Ingat apa yang ada di dalamnya. Ingat. Hebat Quran itu. Allah tidak menyuruh ingat kepadanya sebelum dia bertajali di puncak kesadaran kita. Karena tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak pernah menyaksikannya. Baru la'allakum tattaqun, barulah takwa terjadi. Jadi urutan takwa itu jelas sekali. Diabadikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Silahkan Bapak Ibu lihat. Jadi bicara itu jangan ngasal.
Takwa, takwa, takwa. Setiap istilah di dalam Al-Quran itu punya makna tersendiri yang tidak bisa ditafsir oleh akal pikiran kita. Dan kita hanya bisa menafsirkan berdasarkan Quran itu sendiri. Makanya tafsir Quran bil Quran. Menafsirkan kata-kata dalam Al-Quran harus menggunakan Al-Quran. Disinilah pentingnya kita literasi Al-Quran. Al-Quran masih perawan hadirin. Hanya disentuh-sentuh bagian luarnya saja. Hanya dibaca panjang pendeknya, diperbaiki cara membacanya. Tetapi kita terasing dengan isinya. Bisa menangkap ayat ini. Kepunyaan Allah yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu. Dan kepada kamu. Kalau dalam kehidupan kita saat ini, kita pun bisa menyaksikan kitab. Bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Jangan cuman, oh dulu ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah, itulah Quran surat Al-Alaq. Waktu beliau di Gua Hiro terus cerita-cerita itu. Pertanyaannya, kapan kita akan mengalami 5 ayat pertama itu dalam kehidupan kita? Kapan kita akan bisa mengalami pengalaman beliau? Kapan? Apakah kita puas dengan menceritakan itu? Makanya belajar itu ada 3 tingkatan. Bahkan ada 4 tingkatan. Yang pertama learning to know. Belajar untuk tahu. Oh dulu Rasulullah mendapatkan 5 ayat pertama di Quran surat Al-Alaq. Itu learning to know. Cukup kita tahu. Tapi berikutnya apa? Learning to do. Karena kalau kita tidak do, tidak mengalami itu, bagaimana kita bisa membenarkan? Jangan percaya kalau saya bilang air ini rasanya asin, kalau belum pernah mencicipi dari gelas yang sama. Iman itu harus tasdikun bil qalbi. Pembenaran itu harus begitu. Berikutnya apa? Learning to be. Learning to be. Belajar menjadi. Nih saya kasih tahu. Mana yang bagus? Cerita Musa atau menjadi Musa? Mana yang bagus? Apa bedanya? Kalau cerita Musa kita cuma tahu ceritanya. Kalau menjadi Musa kita mengalami apa yang dirasakan beliau. Kan itu bedanya. Mau terus menerus cerita Nabi Muhammad. Tidak tertarik untuk learning to be. Menjadi seperti beliau. Merasakan yang beliau rasakan. Apa tidak tertarik untuk itu? Naik dong belajarnya. Dari learning to know. Naik learning to do. Supaya naik learning to be. Belajar menjadi. Saya sering bilang sama mahasiswa saya. Kamu tidak perlu bercerita hukum Newton. Kamu harus jadi Newton. Newton mengamati kalau apel jatuh dari tangkainya ke bawah. Kita juga lihat semua yang jatuh di bumi ini kan ke bawah juga. Kenapa kita tidak bisa menjadi dia? Karena kita terlalu sibuk membicarakan dia. Tidak ada keinginan untuk menjadi dia. Tidak ada learning to be. Kalau sudah learning to be, baru learning to live together. Baru kita bisa membawa pengetahuan yang kita alami itu untuk membangun kehidupan yang harmoni bersama. Bahkan dikatakan learning to live together in peace and harmony. Hasil belajar itu dibawa ke dalam kehidupan untuk membangun keselarasan kita dengan orang lain. Sehingga kita menjadi harmoni dengan orang lain. Dan ciri orang yang sudah tinggi tingkat kebijaksanaannya. Tidak mungkin berantem dengan orang lain karena perbedaan. Tidak mungkin menyalahkan orang lain. Yang suka menghujat dan menyalahkan orang lain itu jelas. Dia sedang memamerkan bahwa dirinya bodoh. Pengetahuannya baru sedikit. Orang yang luas pengetahuannya tidak tertarik untuk melakukan itu. Karena apa? Ketika dia menghujat orang lain.
Dia sedang mengurusi sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Kenapa dia tidak mengendalikan pikiran, perasaan dan dirinya sendiri? Makanya hati-hati membicarakan keburukan orang, membicarakan orang lain, hati-hati. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan mulut orang lain. Tapi kita bisa mengendalikan telinga kita. Karena telinganya punya kita. Daripada nutup mulut orang lain, lebih bagus nutup telinga kita. Nutup mulut orang bau. Udah gitu mulutnya juga dibawa-bawa sama dia. Masa kita mau sibuk seperti itu? Belum sampai intisarinya ayat ini. Karena saya harus membahas pelan-pelan supaya mengerti. Jadi kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan kepada kamu, bertakwalah. Jadi lihat saya semuanya. Yang bisa bertakwa hanya mereka yang sudah diberi kitab. Yang diperintahkan untuk bertakwa hanya mereka yang sudah diberi kitab di ayat ini. Jadi sebetulnya Allah memberikan isyarat kepada kita yang boleh, yang bisa bertakwa hanya yang sudah diberi kitab. Ditarik lebih ujung lagi. Dan mereka yang sudah diberi kitab tahu kalau semua yang di langit, semua yang di bumi adalah kepunyaannya. Makanya kita lihat orang-orang yang sudah mencapai di kesadaran ini tidak ada rasa memiliki. Tidak ada rasa memiliki. Karena rasa memiliki yang berlebihan terhadap sesuatu itu yang akan menjadi sumber penderitaan kita. Itu yang menyebabkan kita benar-benar kehilangan dan merasa kehilangan. Tapi orang-orang yang sudah sampai di kesadaran ini, apapun yang hilang dari dirinya, dia tidak merasa kehilangan. Kenapa? Satu, sudah menyadari kalau semua kepunyaan dia. Yang kedua, karena dia sudah bisa membaca kitab. Dan ketiga, dia sudah masuk dalam area takwa. Makanya takwa hurufnya juga ada 4. Huruf yang pertama ta. Tawadu. Tawadu apa? Penuh rasa hormat. Huruf yang kedua apa? Qanaah. Qanaah itu apa? Menerima segala sesuatu apa adanya. Tidak takut kehilangan. Juga ketika datang sesuatu tidak menjadi sombong. Karena sudah lepasnya kemelekatan. Qanaah. Yang ketiga waro. Waro itu apa? Rendah hati. Dan yang keempat alif. Alif itu adalah ikhlas. Tahu ikhlas? Menerima segala sesuatu tanpa syarat. Ikhlas itu gak ada suaranya. Tidak ada kata-katanya. Makanya satu-satunya surat di Al-Quran yang tidak ada kata ikhlasnya, tapi diberi nama surat Al-Ikhlas, itulah. Coba. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi nama suratnya Al-Ikhlas. Berarti ikhlas itu tidak ada sebutannya, tidak ada atributnya, tidak merasa. Makanya yang merasa ikhlas hati-hati tuh, belum ikhlas. Apalagi yang sering mengatakan saya ikhlas, jelas-jelas tidak ikhlas. Ikhlas itu gak ada kata-katanya. Dan ikhlas bisa dirasakan. Coba ya, ada orang berbuat baik kepada kita, terasa tuh ikhlas tidaknya? Terasa kan? Gak ada kata-katanya, tapi terasa. Ini bermuatan atau tidak, ini ada keinginan di balik pemberiannya itu atau tidak, bisa merasakan. Masa tidak bisa merasakan? Nah, lihat ayat berikutnya sebelum saya simpulkan. Tetapi jika kamu tertutup. Wa in takfuru. Tetapi jika kamu tertutup, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Sekalipun dikatakan yang di langit dan yang di bumi kepunyaan Allah, bagi mereka yang tertutup, bagi mereka yang belum menyaksikan kitab sejati dalam dirinya, bagi mereka yang belum bisa merasakan takwa yang sebenarnya, tetap saja dia mencoba untuk memilikinya. Terasa bedanya? Terasa bedanya? Oke. Kenapa kita sering mendengar katanya yang di langit punya Allah, yang di bumi punya Allah, bahkan diri kita punya Allah. Tapi saat sesuatu hilang dari diri kita, kita merasa kehilangan. Kuncinya cuma satu, wa in takfuru, karena kita masih tertutup. Berarti tertutup artinya belum terbuka. Kita masih ditutup oleh ego kita sendiri. Kita masih dikendalikan oleh diri palsu kita sendiri. Makanya lihat ya, ada orang setiap hari menumpuk-numpuk harta. Setelah dikumpulkan hartanya dia tinggalkan. Saya kalau bisa memberi kepada orang, dan saya selalu mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mau diberi. Karena kalau tidak ada yang mau diberi, saya juga tidak bisa berbuat kebaikan. Coba mulai sekarang berhenti meminta terima kasih kepada yang diberi. Kita yang berterima kasih kepada mereka yang mau menerima pemberian kita. Karena apa? Mereka akan menjadi orang yang bisa menerima titipan kita. Duit yang ada di rekening kita, yang mewujud rumah kita, yang mewujud ladang kita, misterius, belum tentu kita nikmati. Tapi yang kita bagikan sekarang dan membuat kita bahagia, dan ada orang yang mau menerima titipan itu karena mau diberi oleh kita, ucapkan terima kasih. Terima kasih kamu sudah bisa menerima pemberianku. Karena dia tahu setiap pemberian bukan buat siapa-siapa kecuali buat dirinya sendiri. Kalau orang sudah di level seperti ini, di semesta ini gak ada lagi orang pelit. Di semesta ini tidak ada lagi orang yang tidak peduli kepada orang lain. Makanya itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Tuhan yang Maha Pemurah akan menghunjamkan rasa kasih sayang. Itulah ajaran leluhur kita, sili asa, sili asi, sili asu, sili wawangi. Luar biasa ya, ajaran itu sudah menjadi asing. Bisa menangkap mana ayat ini? Ulangi ya. Kenapa banyak manusia walaupun dia tahu bahwa yang di langit, yang di bumi kepunyaan Allah, tetapi dia masih mencoba untuk memilikinya. Bahkan dia takut kehilangannya. Karena apa? Wa in takfuru, karena dia masih tertutup. Paham? Oke, lanjut ya. Diulang lagi dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-6, ayat yang ke-12. Surat yang ke-6 ayat 12. Katakanlah, kul. Nah, hati-hati ya. Kalau di Quran ada kata-kata katakan, katakan, katakan. Coba pinter enggak? Buat siapa? Siapa yang menyuruh mengatakan? Kan katakan itu artinya ceritakan, kan gitu. Tapi kul itu kan sering diterjemahkan katakan, katakan. Padahal kul itu ceritakan, sampaikan, presentasikan, gitu maksudnya. Komunikasikan itu, kul itu. Kira-kira yang diperintahkan untuk mengatakan siapa? Gini, sederhana ya. Aduh, mesti mikir. Coba ya, ini jarang mikir ya. Anak kita disuruh pergi ke kebun binatang. Pulang dari kebun binatang, coba dek ceritakan bagaimana pengalaman di kebun binatang. Masuk akal nggak perintah itu? Kenapa? Dia disuruh ke kebun binatang. Habis dari situ disuruh menceritakan apa yang dia lihat, dia rasakan, dialami di kebun binatang. Itu suruhan orang tua masuk akal? Masuk akal. Nah, ada orang tua tidak nyuruh anaknya ke kebun binatang.
Bahkan anaknya belum pernah ke kebun binatang, tiba-tiba disuruh bercerita tentang kebun binatang. Masuk akal nggak cerita itu? Ayo sekarang simpulkan. Jadi kalau Allah bilang katakan, ini perintah buat siapa? Untuk yang sudah mengalami atau yang belum? Nah, itu aja. Yang sudah apa belum? Makanya 3 surah terakhir, lihat. Qul huwallahu ahad. Itu hanya disampaikan kepada mereka yang sudah mengahad dengan Allah. Yang sudah merasakan penyatuan dengan Allah, yang sudah merasakan kemanunggalan bersama Allah, yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya menyatu dengan Allah. Yang belum, jangan baca. Allahus Samad. Kan itu kul Allahu Ahad, kul Allahus Samad. Itu kul itu berlaku untuk semua ayat. Cuman dihemat kulnya di depan aja. Kul huwallahu ahad. Berarti itu perintah buat mereka yang sudah mengahad dengan Allah, yang sudah merasakan kehadirannya. Yang belum, sebentar, gak ada perintahnya buat kamu. Yang kedua, kul Allahus Samad. Kan itu perintah yang kedua. Katakanlah Allah tempat kamu bergantung. Benar tempat kamu bergantung Allah. Yang benar aja. Kalau tempat bergantung Allah dan Allah bersama kita di sini, harusnya kita tenang aja dihina orang. Coba dihina orang, reaksinya berlebihan, emosinya luar biasa, sampai tuntut di pengadilan, penjarakan orang. Ada kerjaan kalau menurut saya. Kalau inti terdalamnya sudah tenang di dalam dan tempat bergantung dia Allah, ya sudah, dimaafkan aja. Tidak perlu terluka. Makanya kan masih diragukan ya tempat bergantung kalian Allah. Saya masih ragu-ragu. Kalau tempat bergantungnya Allah, lepaskan segala sesuatu. Reputasi, harga diri, batas-batas itu lampaui. Mohon maaf, ada nggak orang yang mengorbankan nilai dirinya untuk uang? Ada? Ada apa banyak? Lihat saya semuanya. Demi untuk mendapatkan uang, dia korbankan nilai dirinya.